Perpustakaan, tempat di mana ilmu, impian, dan pengetahuan bertemu. Di balik setiap perpustakaan, ada seseorang yang tidak hanya bertugas mengatur rak buku, tapi juga membangun jembatan bagi masa depan. Dialah Kepala Perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Budi Hartini, salah satu guru di SMP Muhammadiyah Rapang, Kabupaten Sidendren Rapang. Inilah cerita inspiratif saya. Selamat menyaksikan. Di sebuah sekolah menengah di tengah kota, terdapat seorang guru yang mengabdikan hidupnya untuk menumbuhkan cinta terhadap ilmu dan literasi di kalangan siswa. Seorang kepala perpustakaan yang berhasil menjadi figur inspiratif bagi siswa dan guru lainnya. Dalam keseharian, saya tidak hanya bertugas mengatur dan menjaga buku di perpustakaan, namun juga mendedikasikan waktu untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan belajar yang menyenangkan dan bermanfaat bagi semua. Kisah ini adalah cerminan dari dedikasi seorang guru yang berupaya menanamkan budaya literasi di tengah era digitalisasi. Sejak awal saya ditugaskan sebagai kepala perpustakaan, saya menyadari bahwa perpustakaan harus lebih dari sekedar tempat menyimpan buku. Saya melihat bahwa generasi muda kini lebih tertarik pada gawai dan internet, sehingga minat mereka terhadap membaca buku cetak cenderung menurun. Saya pun berpikir keras mencari cara agar perpustakaan tidak hanya menjadi tempat yang sepi dan terkesan kaku, namun berubah menjadi pusat kegiatan yang penuh inspirasi dan menyenangkan. Dengan kreativitas dan dedikasi, saya pun mulai merancang berbagai program literasi yang menarik dan inovatif. Salah satu langkah pertama yang saya lakukan adalah mengubah tampilan perpustakaan. Rak-rak buku yang tadinya tertata kaku, saya atur ulang sehingga menciptakan sudut-sudut nyaman, menarik, juga menyediakan berbagai fasilitas multimedia seperti komputer dan akses internet terbatas yang dapat digunakan siswa untuk keperluan akademik. Langkah kecil ini ternyata membawa perubahan besar. Perlahan tapi pasti, perpustakaan mulai ramai dikunjungi siswa yang sebelumnya enggan masuk ke dalam ruangan itu. Dengan segala keterbatasan, tetap berusaha mencari jalan dengan membangun program-program inovatif, mulai dari melakukan bimbingan literasi untuk peserta didik hingga memacu semangat mereka untuk berlomba dalam membuat mading. Semua ini dilakukan dengan satu tujuan, membuat perpustakaan menjadi tempat yang menyenangkan dan penuh inspirasi. Saya percaya bahwa literasi bukanlah sebuah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan harus menjadi bagian dari kebiasaan hidup. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk membentuk suatu program literasi di sekolah yang dilaksanakan setiap sekali seminggu, yakni di hari Jumat. Dengan dukungan para guru lain, saya pun membentuk suatu program yang dinamakan Sinergi Siswa Inovatif dalam Numerasi dan Eksplorasi Literasi, yang beranggotakan siswa dari berbagai jenjang kelas. Komunitas ini tidak hanya berfokus pada membaca buku, tetapi juga menulis karya sendiri seperti cerpen, esai, puisi, dan kegiatan literasi lainnya. Di dalam program ini, saya berperan aktif yang selalu mendampingi siswa dalam proses kreatif mereka, memberikan masukan, dan mendorong mereka untuk terus berkarya. Tidak jarang, saya mengundang penulis lokal untuk berbagi pengalaman mereka dan memberikan pelatihan menulis. Berkat bimbingan yang rutin, banyak siswa yang awalnya kurang percaya diri, kini semakin berani menulis dan menunjukkan karya mereka di hadapan teman-teman. Saya juga menjadikan perpustakaan sebagai tempat berkumpulnya berbagai komunitas, mulai dari kelompok pembaca, penulis, hingga pecinta film. Dengan cara ini, perpustakaan menjadi tempat untuk belajar, berinteraksi, dan berkreasi.
Dengan usaha yang saya lakukan, akhirnya berhasil membuat perpustakaan menjadi pusat kehidupan sosial. Saya memahami bahwa perpustakaan harus adaptif, merangkul perubahan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat di lingkungan sekolah yang semakin dinamis. Saya juga peka terhadap perkembangan dunia literasi di luar sekolah. Saya sering mengajak siswa untuk mengikuti berbagai kompetisi menulis dan membaca tingkat lokal maupun nasional. Berapa kali komunitas ini berhasil memenangkan penghargaan, sebuah pencapaian yang membuat sekolah semakin bangga dan memperkuat minat literasi siswa. Tentu saja perjalanan tidak selalu mulus. Saya seringkali menghadapi tantangan, baik dari keterbatasan dana, waktu, maupun sumber daya. Namun, hal tersebut tidak menghalangi semangat. Dengan segala keterbatasan, saya tetap berusaha melakukan yang terbaik. Saya bahkan sering menggunakan uang pribadi untuk memperbaiki beberapa fasilitas perpustakaan atau membeli buku yang dirasa penting untuk menambah koleksi sekolah. Saya juga menghadapi tantangan dalam mengubah pola pikir siswa yang lebih tertarik pada teknologi dibandingkan buku cetak. Namun, alih-alih melarang siswa menggunakan gawai, saya justru memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk menimbulkan literasi karena saya menyadari betul bahwa kita hidup di era digital. Untuk menjawab tantangan ini, saya menginisiasi program pinjam buku secara daring, e-book, dan koleksi digital agar perpustakaan tetap relevan dan mudah diakses. Saya percaya bahwa perpustakaan adalah pintu bagi peserta didik untuk bermimpi, mengenal dunia, dan menumbuhkan kecintaan terhadap ilmu. Dengan inovasi-inovasi seperti ini, saya pun berhasil menarik perhatian peserta didik yang awalnya tidak tertarik berkunjung ke perpustakaan, baik secara fisik maupun virtual. Dedikasi yang ada tidak hanya menginspirasi siswa, namun juga para guru dan orang tua. Banyak guru di sekolah yang bergerak untuk mendukung program literasi yang saya jalankan. Peran guru mulai menyadari bahwa membaca buku bukan hanya tugas siswa, tetapi juga bagian penting dari perkembangan profesional mereka. Saya adalah bukti nyata bahwa seorang guru bisa menginspirasi tanpa harus berada di ruang kelas. Sebagai kepala perpustakaan, saya telah berhasil membangun sebuah lingkungan yang memotivasi siswa untuk mencintai ilmu dan mengembangkan diri. Sosok inspiratif bagi banyak orang di sekolahnya. Berkat kerja keras dan berdedikasi, kini perpustakaan sekolah bukan lagi tempat yang sepi, melainkan pusat kegiatan yang hidup dan menjadi sumber inspirasi bagi siapa saja yang mengunjunginya. Mari kita hargai dan dukung peran perpustakaan dan orang-orang yang bekerja tanpa lelah di dalamnya, karena dari sinilah lahir generasi yang lebih baik, lebih berwawasan, dan lebih siap menghadapi masa depan. Bapak guru hebat, ilmu dan pengetahuan adalah kekuatan terbesar yang dapat kita berikan kepada generasi mendatang, dan perpustakaan adalah tempat kita menyimpan harapan tersebut, serta ketulusan dan kreativitas. Kita semua bisa berperan dalam membentuk generasi yang gemar membaca dan siap menghadapi tantangan masa depan. Sekian video inspiratif dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.